dari Prodi PGSD 4C STKIPNU Indramayu akan menjelaskan tentang materi pengelolaan keuangan pendidikan dalam rangka menyelesaikan tugas UAS mata kuliah manajemen pendidikan. Adapun hal yang akan saya bahas di sini itu yang pertama mengenai apa itu pengertian dari pengelola keuangan pendidikan, yang kedua tujuan, yang ketiga tugas pengelola keuangannya, yang keempat sumber, dan yang kelima proses dari pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan tindakan pengelolaan atau penatausahaan di bidang keuangan berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan. Jadi adanya pengelolaan keuangan pendidikan itu sangatlah penting dan harus diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan. Oke, yang kedua yang akan saya terangkan itu mengenai adanya tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui adanya tujuan pengelolaan keuangan pendidikan itu diantaranya yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah. Jadi jikalau teman-teman atau para bapak ibu melaksanakan suatu kegiatan yang ada di sekolah, dikatakan efektif apabila menggunakan dana sekolah seminimal mungkin namun dapat menghasilkan kegiatan yang maksimal. Tujuan yang kedua dari adanya pengelolaan keuangan pendidikan itu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dana sekolah. Jadi para pihak sekolah itu dapat mempertanggungjawabkan dan memperlihatkan semua hasil dari pengelolaan keuangan pendidikan itu ke berbagai pihak, misalnya dari pemerintah, dari orang tua siswa maupun masyarakat tentang jalannya pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga penggunaan dan pelaporan. Tujuan yang ketiga dari adanya pengelolaan keuangan pendidikan itu meminimalisir penyalahgunaan dana sekolah. Nah, artinya jika pengelolaan keuangan sekolah itu dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka tidak akan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Ini tujuan yang ketiga itu saling berkesinambungan dengan tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dana sekolah. Jadi adanya keterbukaan antara pihak sekolah dengan pihak yang lain seperti pemerintah, orang tua maupun masyarakat itu akan menjalin atau akan menimbulkan rasa kepercayaan dari berbagai pihak karena sekolah mengadakan pengelolaan keuangan secara terbuka. Tugas pengelola keuangan sekolah. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas dalam mengelola keuangan sekolah. Yang pertama itu menyusun usulan rencana kegiatan dan pendanaan kepada Dinas Pendidikan dengan dibantu oleh bendahara. Jadi kepala sekolah dan bendahara di sini itu adalah tugasnya menyusun rencana kegiatan apa saja yang mau dilaksanakan selama satu periode tertentu, itu disusun rencananya dan beserta pendanaan dari kegiatan tersebut itu membutuhkan dana berapa dan itu dicatat atau disusun dan kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Tugas kepala sekolah yang kedua itu memeriksa dan mengesahkan daftar transaksi keuangan harian yang dibuat oleh bendahara sekolah. Tugas kepala sekolah yang ketiga itu memverifikasi bahwa ada dana di rekening bank sekolah sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Jadi semisal
kita ingin mengadakan suatu kegiatan, maka kepala sekolah dan bendahara itu memverifikasi atau mengecek gitu apakah ada dana atau tidak di rekening sekolahnya, memastikan gitu semisal mau mengadakan suatu kegiatan. Tugas kepala sekolah yang keempat itu bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana secara terbuka sesuai dengan petunjuk dan teknis dari sumber dana. Semisalkan kepala sekolah itu atau suatu instansi itu memperoleh dana dari pemerintah, yakni dana operasional sekolah, maka kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh atas hal tersebut sesuai dengan petunjuk dan teknis yang ada di dana bantuan operasional sekolahnya. Tugas dari kepala sekolah yang selanjutnya itu adalah memeriksa penatausahaan atau pengelolaan keuangan secara berkala. Yang berikutnya, tugas dari kepala sekolah itu memberitahu tentang pelaporan pendanaan secara berkala dan dari segi pengeluaran maupun pemasukan di papan pengumuman dan mengirimkannya kepada pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Daerah. Tugas dari bendahara sekolah yang pertama itu adalah menyusun usulan rencana kegiatan dan pendanaan kepada Dinas Pendidikan, yakni hal tersebut itu dibantu oleh kepala sekolah. Dan yang kedua, membuat daftar transaksi keuangan harian yang kemudian diperiksa dan disahkan oleh kepala sekolah. Tugas bendahara yang ketiga itu memverifikasi bahwa ada dana atau tidak di rekening sekolah sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Nah, yang keempat itu dalam mengelola keuangan, bendahara itu menggunakan petunjuk dan teknis sesuai dengan sumber dana yang diperoleh. Misalnya, dana yang diperoleh itu dari pemerintah seperti dana operasional sekolah. Maka bendahara itu menggunakan sesuai dengan petunjuk dan teknis dari bantuan operasional sekolah tersebut. Tugas bendahara yang selanjutnya itu melakukan penyetoran atau pembayaran atas dasar dokumen dari sumber dana. Tugas bendahara yang selanjutnya itu bendahara menghitung, menerima dan menyetorkan kepada PPH dan PPN. Tugas bendahara yang selanjutnya itu melakukan pembukuan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas. Dan yang terakhir itu menyimpan bukti transaksi di tempat yang aman dan strategis. Tugas bendahara sekolah yang terakhir itu membuat surat pertanggungjawaban dan pelaporan secara berkala tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan. Nah, selanjutnya itu saya ingin menyampaikan tentang sumber-sumber dana keuangan sekolah. Sumber-sumber dana keuangan sekolah yang pertama itu bersumber dari pemerintah. Nah, asal keuangan dari pemerintah itu adalah APBN dan APBD provinsi serta APBD kabupaten. Sumber APBN itu berupa dana BOS bertujuan untuk mengurangi beban biaya sekolah masyarakat dalam rangka program wajib belajar selama 9 tahun guna untuk mencetak penerus bangsa yang bermutu dan berkualitas. Sumber dana selanjutnya itu berasal dari wali murid. Wali murid biasanya itu kita biasa sebut dengan istilah iuran komite yang jumlahnya itu ditentukan melalui rapat komite. Ada 3 jenis dana komite. Yang pertama itu dana tetap bulanan, dana insidental, dan dana sukarela. Dana tetap bulanan adalah dana yang sifatnya itu tetap. Biasanya dana tetap bulan itu biasa disebut dengan istilah SPP atau sahriyah. Orang tua siswa wajib untuk membayar iuran dana tetap bulan. Dana insidental adalah dana yang hanya dikeluarkan pada waktu tertentu saja.
Misalnya itu untuk kegiatan kenaikan kelas atau perpisahan. Itu dinamakan dana insidental. Nah, sedangkan dana sukarela itu adalah dana yang diberikan oleh orang tua kepada pihak sekolah itu secara sukarela dan tidak ditetapkan nominalnya. Kayak misalnya itu sodako pembangunan masjid, atau misalkan mau mengadakan santunan anak yatim dan orang tua siswanya itu ingin menyumbangkan sebagian dari hartanya kepada pihak sekolah. Dana yang ketiga itu berasal dari masyarakat. Pendanaan yang berasal dari masyarakat itu sama halnya dengan tadi yang berasal dari wali murid dana sukarela. Tidak ada unsur paksaan di dalamnya, dan hal tersebut itu dilakukan sebagai salah satu bentuk perhatian kepada kegiatan-kegiatan sekolah guna mencapai pendidikan yang bermutu. Sumber dana yang selanjutnya itu berasal dari alumni. Pendanaan yang bersumber dari alumni yaitu dana yang diperoleh dari para alumni yang sudah selesai dalam menempuh kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Dana tersebut bukan hanya berbentuk uang saja ya, akan tetapi bisa berupa buku atau bahan bangunan seperti pasir, semen, dan lain sebagainya, maupun berbentuk tenaga untuk membantu proses pembelajaran, misalnya menyumbangsikan tenaganya untuk menjadi tenaga pendidik atau mengajar di suatu lembaga pendidikan yang pernah ia tempuh, yaitu berasal dari peserta kegiatan. Pendanaan ini dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Misalnya, pada acara pelepasan siswa kelas 6, maka dana yang diperoleh itu berasal dari siswa kelas 6 yang akan melaksanakan kegiatan pelepasan tersebut. Dana yang selanjutnya itu bersumber dari kegiatan kewirausahaan. Dana kewirausahaan bisa menjadi sumber pemasukan kas sekolah. Adanya kewirausahaan adalah bertujuan supaya tidak hanya mengandalkan dana yang diperoleh dari pusat seperti bantuan dari pemerintah, dan kewirausahaan sekolah itu dapat berupa koperasi, kantin sekolah, atau jasa fotokopi, bazar, dan lain sebagainya. Hal yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu terkait dari proses pengelolaan keuangan pendidikan. Ada beberapa proses yang harus ditempuh oleh suatu lembaga pendidikan dalam mengelola keuangannya. Di antaranya yang pertama itu ada perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan sebelum melaksanakan kegiatan. Di antaranya itu kepala sekolah dan bendahara menyusun apa saja kegiatan yang ingin dijalankan atau dilaksanakan beserta anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua, itu proses pengelolaan keuangan pendidikan itu strategi mencari sumber dana sekolah. Apakah berasal dari pemerintah pusat, atau dari orang tua siswa, atau dari masyarakat, alumni, maupun dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu proses pengelolaan keuangan pendidikan adalah menggunakan keuangan sekolah. Proses pengelolaan keuangan pendidikan yang selanjutnya itu adalah pengawasan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu mengenai permasalahan keuangan yang ada di lembaga sekolah. Biasanya dalam melakukan suatu kegiatan itu sekolah mengalami beberapa kendala. Di antara kendala-kendala yang ada itu antara lain dari segi keuangannya. Adapun permasalahan yang dialaminya itu diantaranya yang pertama, turunnya dana bantuan operasional sekolah atau biasa yang kita kenal dana BOS itu tidak tepat waktu. Permasalahan yang terakhir mengenai keuangan sekolah itu
adalah tidak seimbangnya dana BOS dengan kebutuhan barang. Biasanya dana BOS yang turun dari pemerintah itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan barang yang kita butuhkan. Maka solusi yang bisa kita peroleh atau bisa kita usahakan itu dengan menggunakan skala prioritas. Dari adanya skala prioritas, maka kita akan lebih mementingkan mana kebutuhan yang sangat mendesak dalam suatu instansi. Misalnya hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu sekolah itu tentang kesediaan sumber daya bukunya, misalnya buku dalam sekolahnya itu misalnya masih kurang, maka hal tersebut yang dianggap hal yang dianggap lebih penting atau kebutuhan yang mendesak itu harus diprioritaskan atau harus didahulukan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.